Iya, memang itu loh bang. Kalau kita mau jadi oteng itu nggak susah-susah jadi oteng loh bang. Modalnya cuma puji tukan, puji tukan. Bapak disuruh, bapak tak bercelana, burunya kemana-mana, ya kan? Nyangkut terus di tiang jemuran. Gitu loh bang. Kok nggak ada orang? Ya nanti dulu bang. Nanti kalau ada Islam naik satu, nanti otenya nggak mau naik. Bilangnya aku keroyokan loh bang. Ntar dibilangnya kita keroyokan Tuhannya loh bang. Cukup Tuhannya aja yang dikeroyokan loh bang. Oten jangan dikeroyokan, kasihan. Nanti dia nggak bisa joget-joget lagi. Oten kalau mau naik tuh bawa akal, jangan bawa. Oten satu persatu sudah mulai tobat mungkin ya. Sudah mulai menyembah Yusen. Apa namanya itu tadi kita abang orang Israel itu, orang Yahudi, katanya dia menyembah Yasen. Ya kan? Dia akan menyembah Yasen. Kalau Otem menyembah siapa? Menyembah Encus. Kalau Mikana menyembah siapa? Menyembah Yesua Amasia. Kalau Bang Andre menyembah siapa? Dia menyembah apa namanya itu? Yesua. Ada yang menyembah Yesua, ada yang menyembah Yesua Amasia, ada yang menyembah Yesus. Ada lagi yang menyembah Nabi Isa. Apa Tuhan Oteng itu kan? Oteng kitabnya satu, Tuhannya tiga gitu. Betul, kita begitu rupanya. Oteng kitabnya satu, Tuhannya tiga ya. Mantap. Oteng kitabnya satu, Tuhannya tiga gitu. Iya. Tuhannya tiga. Oteng kitabnya. Ntar ya, aku bikin tema lagi, lupa lagi. Otem kitabnya satu, Tuhannya tiga. Tuhannya tiga. Jeder. Iya. Tuhannya tiga. Kita tema lagi. Oteng kitab satu, Tuhan tiga. Oteng kitabnya satu. Nyanya nggak ada loh. Ntar ya. Oteng kitabnya satu, Tuhannya tiga. Oke. Ya. Dah. Satu, Tuhannya tiga. Ya, yuk Teng. Enggak ngawe, enggak turun ayat. Enggak ngewe, enggak turun ayat. Ini Teng, Oteng itu Tuhannya tak bercelana. Tuhan Oteng tidak bercelana, burunya kemana-mana, dari sangkar ke sana.
bertemu di rumah Salom Pesundala. Ini puji Tuhan. Doa bapak tak bercelana, burunya kemana-mana. Itu doa bapak di surga tak bercelana, burunya kemana-mana. Itu doa bapak di surga. Amin. Puji Tuhan tak bercelana. Amin. Bapak tak bercelana, burunya kemana-mana. Puji Tuhan tak bercelana. Amin. Puji Tuhan tak bercelana. Amin. Amin Ten. Amin aja Ten. Ten berdoa dimulai. Bapak tak bercelana, burunya kemana-mana. Puji Tuhan tak bercelana. Amin. Gitu Ten caranya. Ini kau bilang bapak di surga sementara Tuhanmu tak bercelana. Gimana? Coba lah Ten. Kau mikir lah Ten. Makanya Ten, kebanyakan menghayal kamu Ten. Bebek itu Ten, kayak kamu tuh bebekku berenang. Sudah kerja oten gitu. Berenang aja nggak tahu arahnya. Aduh Ten. Makanya Ten, Tuhan itu tempat kita bergantung, bukan Dia yang digantung Ten. Tuhan itu tempat kita bersandar, bukan yang Tuhan pula yang bersandar Ten. Tuhan bersandar di dinding. Nah, ini Tuhannya yang disandarkan di dinding. Aduh Ten. Kasihan banget lu Ten. Oten pakai celana, Tuhannya pakai kolor. Tuhannya meninggoy, dia pakai kain kafan, cuma pakai kolor. Oten malah pakai jasa. Kasihan dulu Ten, kasihan. Jadi Oteng itu gampang loh, modalnya cuma dungu. Modalnya cuma puji Tuhan aja. Cobalah Teng, kau pikirlah Teng. Sementara itu kan, Tuhan itu tempat kita bergantung, tempat kita bersandar, harapan kita ya kan. Ini enggak, malah Tuhannya yang digantung. Malah Tuhannya yang bersandar kepada Oteng. Aduh. Tuhan itu Ten, tempat kita meminta, tempat kita memuja. Ini enggak, Ten malahnya apa? Tuhannya dibawa jalan-jalan, dicium, dipeluk, digendong. Itu gimana Ten? Cobalah Oteng itu yang cerdas lah. Jangan naik seperti bapak tadi loh. Itu napasnya sudah satu-satu itu loh. Cobalah. Oten. Oteng kalau naik ke Komalku, kalau diskusi sama saya, gak bisa bergerak dia loh. Belum tahu mulutnya Airam.
Kau pikir itu lombok itu pedas? Lebih pedas lagi. Lomboknya Ben. Aku heran loh sama Oteng itu. Oteng kitanya satu, Tuhannya tiga. Oteng ini ya, itulah. Makanya Teng, kau itu Tuhan ikut-ikutan, agama ikut-ikutan. Nah itu akhirnya. Tuhannya lahir satu loh. Di dalam kitab dia bilang Oteng tiga. Ada juga Tuhan yang bisa dilahirkan ya. Aku bangga loh jadi perempuan loh. Kenapa? Karena perempuan ini yang melahirkan Tuhannya Oteng loh. Coba lo kalau nggak ada perempuan, mana lahir Tuhannya Oteng itu? Iya, malah nanti kalau Tuhannya lahir lahir sama laki-laki atau sama keledai nanti sama domba ya kan? Untung nggak malaikat itu kasih kepada domba ya kan? Oi domba, kau akan melahirkan seorang anak laki-laki ya. Bahagialah kau Oteng, aku ini sebagai perempuan yang pernah melahirkan Tuhanmu. Coba kalau Tuhanmu lahir dari domba, aduh. Gak tahu nasib Oteng itu mau dibawa kemana. Kalau seandainya Tuhan itu salah dia kasih tahu kepada malaikat, dia kasih tahu kepada domba, hai domba, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nggak tahu ibunya Oteng mungkin jadi domba deh. Gitu aku tidak menghujat tapi kenyataannya loh. Makanya kau jangan menghujat aku. Kau menghujat aku balas. Oteng selanjutnya, Oteng. Ini temaku Oteng kitabnya satu, Tuhannya tiga. Untung kalau ada sapi tambah satu lagi. Oteng, Tuhannya satu, kitabnya tiga. Oteng, bikin malu aja Oteng. Iya kan? Nanti kita tanya sama Oteng, kenapa Oteng kitabnya satu, Tuhannya tiga. Aduh, Oteng kasihan dulu. Cobalah kalian para Oteng. Ya, cobalah kalian nih yang rohani itu, janda rohani itu. Cobalah yang janda rohani, duda jasmani, aneh lagi komal. Makanya kalau kalian sudah jadi duda rohani, dan janda rohani, makanya tahan aja sendiri. Kalau nggak tahan, ambil botol kecap. Makanya duda rohani yang banyak naik di sini kejang-kejang mereka. Gimana banyak-banyaklah kalian, banyak-banyaklah kamu itu makan babi. Supaya kamu itu cepat ke surga. Itu kata Yesus kan. Halo, makanya sebelum kamu meninggal menyusul Yesus, banyak-banyaklah makan babi.
Nanti kamu di sana nggak kebagian. Di sana itu babi panggang. Cino. Gitu, Ten. Ya, Ten ya. Kalian sabar-sabar lah. Kalian itu naik ke atas, bukan mau tanya tema, malah mau tanya saya. Itu kau tanya, aku tanya temaku itu. Oteng kitabnya 1, Tuhannya 3. Sapi pun bisa jadi Tuhan. Iya banget. Manusia biasa. Dimandiin waktu kecil. Iya bang. Kalau dibaptis sama air selam bisa nggak? Kalau dibaptis sama air selam itu, itu bang. Ada tetanggaku waktu kecil dia dibaptis pakai air selam aja. Air selam aja. Itu masuk surga, itu masuk neraka. Segitu mulianya Nabi Isa, tapi sayang dihinakan sesama kaum Yahudi. Enggak, kita tidak menghina loh. Nabi Isa itu terkemuka dunia ke akhirat. Yang terhina itu Encus. Encus yang terhina, Encus. Coba. Apa? Gimana ya cara Maria menamakannya Yesus, memandikannya waktu kecil? Oh, waktu dia kecil. Waktu dia kecil bang, Tuhan itu nggak butuh mandi bang. Iya, dia nggak butuh mandi. Dia butuh keledai aja. Keledainya, dia suka keledai aja. Ya, oteng-oteng. Kalau mau naik jangan kejang-kejang lah. Gak bisanya aku lihat kalian kejang-kejang. Aku juga bisa enggak yang orang Kristen itu mengobati orang kena sihir seperti kita. Oh bisa, dia obati, bisa. Dia obatinya atas nama Yesus. Demi nama Yesus, kata, sembuhlah kau. Akhirnya dicakar kucing. Itu cara dia mengobati. Demi nama Yesus. Akhirnya apa? Dicakar sama kucing ya. Nah, itulah oteng itu. Kebanyakan Roh Kudus. Itu. Iya bang, ada yang mau naik bang. Tapi aku kena peringatan loh. Tidak peringatan loh bang. Sudah 3 kali nih. Tadi ada hotel naik, dia kejang-kejang. Dibilangnya nikahi bocil. Kapan aku nikah? Aku bilang. Itulah oteng. Makanya Ten, kalian banyaklah berbenah diri. Kasihan aku nengok kalian loh Ten. Yang udah dengar mulutku kan? Yang gini
gini loh ceritanya kayak gini loh. Kan aku naik ke komalnya mereka, malah mereka bertanya kepadaku apa loh. Aku malah dihujat loh. Padahal kita naik kan bagus loh bang. Selamat malam kan gitu loh bang. Selamat pagi kan. Besok pagi selamat pagi katanya. Malamnya aku mampus kan gitu loh bang. Akhirnya aku dimampusin. Ini Oteng. Oteng tuh sok mau tahu gitu. Tapi aku juga mau tahu loh. Aku mau tahu loh kenapa Tuhannya itu Tuhannya Oteng kitabnya 1, Tuhannya 3, tapi Tuhannya nggak bercelana gitu. Itu aja kok pertanyaanku. Kalau Otengnya hebat, popoknya iya bang, popok. Ya silakan kalau ada Oteng naik baru aku naik, saudaraku Islam. Aku juga nggak bisa jawab, aku nggak tahu apa-apa. Gitu, silakan kalau Oteng mau naik silakan. Kalau mau diskusi dengan baik, mau diskusi dengan baik, mau diskusi tidak baik, mau main tangan, main mulut, main kaki juga boleh. Tadi Oteng yang naik tadi sudah bapak-bapak, napasnya tinggal satu-satu, malah dia menghujat. Dia menghujat, tapi dia nggak kaca diri loh. Makanya berkaca itu jangan di air yang keruh, Ten. Berkaca itu di air yang jernih. Coba kau lihat, Tuhanmu itu, kita manusia itu, Tuhannya tempat kita bergantung ke semua makhluk, Ten. Bukan yang digantung. Tuhan itu tempat kita bersandar. Bukan pula Tuhan yang bersandar di dinding, nggak? Gitulah Oteng itu. Apa merek popok ini, Yesus? Mereknya Baby Shop. Iya, masa Tuhannya Oteng itu aneh tapi nyata loh. Iya, aneh tapi nyata. Mana ada Tuhan dimandiin, nangis, selewel. Katanya kayak gini, waktu Yesus itu lagi bayi, kata Bunda Maria, kayak gini Bunda Marianya, hai Tuhanku, katanya, marilah sini mimik cucu, katanya. Oh iya hambaku, aku haus, katanya kan. Oh iya, ayo cepat Tuhanku, hamba sudah menunggu, katanya kan. Iya, oh Tuhanku, katanya, jangan digigit putelnya, hamba sakit. Gitu. Jadi pas Bunda Maria itu mau tidur malam lagi kan, tidur dia malam kan, sedang enak-enak tidur. Jadi nangislah Tuhannya ini. Oi, katanya. Ada apa hambaku, kenapa nangis, katanya kan. Popokku sudah penuh, katanya. Nanti dulu, katanya. Masalahnya dia nggak bisa tidur kalau basah gitu. Kata Bunda Maria, hai Tuhanku, jangan pipis terus, hamba capek bangun tidur. Seharian aku sudah bantu itu bapak kamu jadi tukang kayu. Sekarang aku bantu kamu lagi ganti popok. Ya hambaku, katanya kan, kata Tuhannya kan, ya hambaku, katanya, Tuhan lapar, mau mimik susu lagi, katanya. Aduh hambaku, aduh Tuhanku, tunggu dulu, aku peras dulu biar air susunya keluar, katanya. Masalahnya kayak gini loh, kan Bunda Maria kan masih perawan kan, Masalah kan masih perawan itu,
kan itu kan anak pertama, jadi air susunya nggak mau keluar, harus diperas dulu. Terus kata Bunda Maria, waktu Yesus itu lahir, waktu Tuhan lahir, rambutnya banyak sekali katanya. Dari dia lahir rambutnya banyak kata. Sampai dia besar langsung panjang rambutnya. Pokoknya Yesus waktu kecil aku nggak tahan. Iya bang. Iya bang, aku ceritakan lah masalah Yesus waktu kecil itu. Masalahnya waktu kecil itu, makanya aku ceritakan. Ini anak-anak. Kalau kita ceritakan sama anak-anak kan. Anak-anak, ini ceritanya. Ini Tuhan kita ya. Oh iya mama, itu Tuhan ya. Iya. Oh mama, kok Tuhan nggak pakai baju katanya kan? Iya, Tuhan masih kecil. Dia jadi pergi ternak domba. Waktu dia sudah besar, dia jadi Tuhan. Nah, itulah Tuhanmu sekarang ini katanya. Terus kata Bunda Maria, waktu Bunda Maria lagi kesal, lagi sebel sama Yesus ya kan. Yesusnya pergi main hari hujan. Terus bilang sama Bunda Maria kayak gini loh. Hai Tuhan, pulang katanya. Ini mau hujan, nanti kamu disambar petir loh katanya. Gitu katanya. Oh iya hambaku, aku juga takut sama petir. Akhirnya Tuhannya pulang kedinginan. Pas waktu itu di sana itu nggak ada baju, dia cuma pakai sempak aja. Begitulah, itulah kisah terjadinya Tuhannya Kristen. Dari telur menjadi ayam. Itulah kisahnya Tuhannya Oten. Dari telur menjadi ayam. Iya, sabarlah kau naik. Apa kata Bunda Maria? Oh Tuhan, aku capek kerja seharian. Sabar hambaku, kata Tuhannya kan. Sabar hambaku, ntar kalau Tuhan besar, hamba bantuin. Tuhan bantuin jual kayu katanya. Aku dari kecil katanya, kata Bunda Maria kan, sudah besar, malah kau jadi Tuhan katanya. Kalau tahu aku seperti ini, kata Bunda Maria, nanti ku masukkan lagi kamu dalam perutku katanya. Nanti ku lahirkan lagi kau. Akan ku ganti namamu, bukan Yesus lagi. Akan ku ganti namamu menjadi Encus katanya. Kata Bunda Maria. Tapi Bunda Maria itu hebat loh. Hebat dia. Waktu dia mau melahirkan itu, untung dia nggak naik motor loh. Coba waktu Bunda Maria lagi mengandung Yesus naik motor, naik motor kan, motornya ngebut kan, kalau seng kiri, di stop polisi nggak jadi melahirkan. Untung dia nggak naik motor. Itulah hebat Bunda Maria itu. Maka dia nggak ada naik motor dan tidak naik pesawat. Cuma kayak gitulah penderitaannya. Cuma gini aja. Itu anaknya itu yang nama Encus itu sudah besar, ya kan? Sudah besar dia, udah pintar. Udah bisa manjat kelapa sendiri.
udah bisa pergi ke salon. Dia pergi ke salon juga, nyanyi-nyanyi, joget. Iya. Itulah Ten. Makanya Ten, banyaklah sadar-sadar kalian. Aku masuk ke kamar kalian itu bukan mau diskusi, mau menyadarkan kalian. Biar kalian bisa membedakan mana kaki, mana tangan. Ini Tuhan punya kaki, punya tangan. Nanti ditanya, tangan dua mata saya, kata Yesus. Hidung saya satu. Saya yang kiri dan kanan. Satu mulut saya, kata Yesus kan, tidak berhenti makan. Coba lu, kalau Tuhannya berhenti makan tuh, nggak ada Tuhan otentik sekarang. Paulus, oteng udah banyak minum prokol ya. Ngantuk ya Allah. Oteng berani tepin aja di bawah. Intip-intip. Makanya Ten, kita berkata itu fakta, bukan dusta seperti kalian berdusta. Coba kalian bahas tema saya itu. Oteng kitabnya 1, Tuhannya 3. Istrinya 1, Tuhannya 3. Gitu. Tuhannya Oteng 1, 2, 3 gitu. Oteng mau cepat-cepat ke surga, Tuhannya 3. Makanya kalian terus banyak belajar sama saya ya. Belajar sama saya biar cepat pinter. Jangan goyang-goyang terus gaya anak TK di gereja. Masa kalian beribadah gaya anak PAUD? Goyang-goyang, tangan di atas. Itu pelajaran anak PAUD, Ten. Anak PAUD juga bisa. PAUD bisa juga dia goyang-goyang di sekolah PAUD itu goyang-goyang loh. Pelangi bisa juga loh. Katanya merah kuning hijau di langit yang biru. Agung siapa gerangan pelangi ciptaan Yesus katanya. Yang gitu ya Teng ya. Pas anak PAUD lagu-lagu kayak gitu kan malu encusnya. Malu aku nggak pakai baju gitu. Cuma pakai kolor. Malu sama anak PAUD. Malu Tuhannya Oteng. Masa anak PAUDnya bajunya rapi ya kan? Masa Tuhannya kayak gitu? Itu makanya kalau dia beribadah tuh seperti anak PAUD, anak sekolah. Lagu-lagu dansa, lagu memuja Tuhan jadi lagu dansa, berpelukan, oteng. Gitu Ten. Tuhannya 1, bungkus isi 3. Iya betul Bampe. Oteng Tuhannya 1, Tuhan. Oteng kitabnya 1, Tuhannya 3. Iya. Oteng kalau mau naik jangan kejang-kejang lah.
Sudah cukup Yesus saja yang pegal itu di tiang salib itu. Jangan sampai kalian pula yang pegal-pegal di sini. Tuhan kalian itu nggak capek loh, kayak gitu terus ya. Ada pula Tuhan dipaku, disalib, dikasih kawat di kepalanya. Itu Tuhan apaan, Teng? Tuhan jadi-jadian. Tuhan ini jadi-jadian, Oteng itu. Kesian deh, Oteng. Makin besar otengnya, makin dungu. Makanya, orang makin besar itu makin berilmu, bukan makin dungu, Ten. Ini oteng makin besar, tambah dungu. Dia bilang pula saya, oteng. Pengen. Cuma bandi tepin, cuma bisa tepin aja. Coba kalau Oten naik ke Komal Mikana sama Lipin, bingung. Aku naik ke Komalnya Lipin, aku tanya sama Lipin ya kan, siapa Tuhanmu? Oh, Yesus itu adalah Bapa, katanya. Ke Mikana kita tanya lagi, siapa Tuhanmu? Yesua Mesia. Baru dua hari Mikana sama Lipin sambil berdua-duaan, hari ketiganya putus gara-gara beda Tuhan. Kesian banget ya, Teng. Itu, Teng, udah malam kali nasibmu, Teng. Tengok hari ketiga lagi ada lagi ya kan, datang lagi. Siapa namanya itu? Andre sama Trinitas. Tuhan kamu berapa? Kita Andre kan. Tidak ada Tuhan, satu. Tuhan itu satu loh. Tidak boleh pakai kata Allah lagi. Kalau Oteng dia masih pakai kata Allah juga, bagaimana lah nasib Oteng itu? Aku rasa kalau Oteng sudah tidak menggunakan kata Allah lagi, nggak tahu siapa menjamin surga buat mereka. Masalahnya kayak mana ya? Masalah tua yang Kristen itu sudah banyak nggak menggunakan kata-kata Allah lagi. Coba Kristen yang banyak itu ada juga yang masih memakai kata Allah juga. Itu nggak tahu lah. Kalau seandainya dia nggak pakai kata Allah lagi, mungkin setahu saya ya, mungkin dibikin seperti Yesus loh, dipasung. Sudah mirip nih ya itu. Kalau ditanyakan, kan kita tanya itu, siapa pencipta langit dan bumi? Yaitu Allah Bapa, bukan Yesus. Jadi kalau dia tidak pakai kata Allah lagi, nggak tahu lah nasibnya Oteng itu. Nggak tahu, mungkin sudah banyak yang rame yang miring-miring di dalam itu. Itu cuma Lipin itu sudah mulai agak miring loh. Satu kaki di atas, satu kaki di bawah, bingung kan? Gitu, Teng. Kau lihatlah ke Komalmu itu. Kau sesama kau aja bingung. Memang Oteng itu umat bingung. Sampai 2026 nggak kelar-kelar. Tuhan 3 tapi nggak habis-habis. Aduh. Nggak ada yang jelas. 3 Tuhannya Oteng, 1 pun nggak jelas loh. Coba kalian lihat gereja sekarang, ada yang pakai kerudung, ada yang pakai baju seksi.
kalian lihat gereja Mikana dia pakai kerudung. Tapi pakai kerudung, pakai rok. Nah, Oteng yang satu lagi nggak pakai kerudung. Cuma pakai baju sekwelda. Baju seksi, memperlihatkan sekitar wilayah dada. Coba nggak bingung lu kita kayak gitu loh. Kalau kita biasa pakai baju sekwelda, masuk ke gereja yang pakai kerudung seperti Mikana, bingung kita cari kerudung. Kalau kita di Islam nggak ada, disediakan mukna. Kalau perempuan disediakan mukna, kalau laki-laki disediakan sarung. Sudah dikasih di masjid satu-satu. Kalau yang tidak membawa mukna ada alatnya di sana ya kan. Kalau di Kristen gimana itu? Yang satu pakai kerudung, yang satu nggak pakai kerudung.